Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah, kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak dimuliakan, diagungkan. Siapa patakarana matakara papatakarana, siapa takarana matakarana. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hormat syukur bagimu, pujian syukur berikan kepadamu yang kudus Tuhan, sebab Engkau layak tinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali katakan pujian ini dengan segenap hatimu, berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Segenap hati buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, sembah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Syarana-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan-Mu. Sibirimu, glory bagi-Mu. Sembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Masuk sini di mianamu. Haleluya, glory bagi-Mu. Sembah, sembah-Mu. Engkau ajaib, apakah syarana-Mu. Sibiriana-Mu. Haleluya, haleluya. Ibiriana-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Glory bagi-Mu, hormat sembah. Haleluya, Shibiriana-Mu. Glory bagi-Mu, glory sembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, glory, glory, glory.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bibi. Haleluya. Oh, oh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari nyatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu. Sekali katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam
dalam hidupku selalu. Nyatakan sekali lagi, katakan, ku sembahkan Glory ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Glory sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Glory bagimu, hidupku dalam hidupku selalu. Shibiri anambo, menyembahmu Tuhan, ya nama syukur, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu Allah yang kudus Tuhan. Ibidi alambo shebebe sibidi mi alambo. Ku menyembah, ku meninggikanmu Allah yang kudus Yesus Tuhan. Haleluya, Seanamu, haleluya, glory bagimu, menyembahmu, sembahmu yang kudus. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Nyatalah perbuatanmu. Ibini anasu, bagimu Yesus Tuhan, haleluya, terima kasih. Segala hormat sembah menyembahmu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami menyembahmu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hibini anaso, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Limpah dengan syukur, biar hatiku melimpah dengan syukur, syukur yang terbaik. Haleluya. Oh, glory bagimu. Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, akui di hadapannya, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Kejadian pasal yang ke-45 ayat 4 dan 5. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti saudara bisa melihat keseluruhan daripada kisah atau cerita daripada Yusuf ini sehingga dia berkata demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ketika kalau kita melihat kisah yang pertama ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dikatakan bahwa Yusuf pada waktu itu mungkin dia sakit, mungkin saya katakan dia menangis sebab dikatakan dia dibuang ke sumur, bukan hanya saja berhenti dibuang di sumur, dia dijual oleh kakak-kakak mereka dan bukan hanya dijual dan dia menjadi budak dan diperhamba dan bekerja di seorang yang kaya yang namanya Potifar. Bukan hanya berhenti sampai di situ saudaraku, tetapi dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kisah. Kalau boleh saya katakan bahwa waktu titik-titik terendah Yusuf mengalami hal demikian, saya yakin bahwa dia akan bertanya-tanya, dia akan mungkin kalau boleh saya katakan dia sedih, dia mungkin menangis, dia mungkin bertanya-tanya, mungkin dalam hatinya dia berkata bahwa apa salah saya, apa yang telah aku lakukan, apakah saya berdosa di hadapan Tuhan, apakah aku melakukan kesalahan sehingga aku mendapatkan sebuah yaitu malapetaka, sehingga aku mendapati yang namanya yaitu masalah yang besar, himpitan, sampai aku dijual, sampai aku dianiaya, sampai aku yang namanya difitnah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam titik-titik terendah kita. Seringkali hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Salah saya apa? Apakah yang telah aku lakukan sehingga hal ini menimpa kepada saya? Mungkin saudara berkata, aku sudah pelayanan, aku sudah banyak menabur, aku sudah banyak memberi. Kenapa kok ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Nah, seringkali ini pertanyaan datang dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi masalah yang paling rendah dalam kehidupan ini. Tetapi ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang tidak mudah saudaraku waktu kita menghadapinya. Sepertinya doa kita tidak terjawab. Sepertinya langit ini menjadi tembaga. Tidak ada jawaban doa, tidak ada yang namanya pertolongan datang dalam kehidupan kita. Tetapi ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti baca kembali kisah tentang Yusuf ini. Sampai dia berkata bahwa gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba saudaraku, kita mereview sejenak, kita rewind sejenak ke belakang. Coba kalau Yusuf tidak dijual oleh kakak-kakaknya, saya dan percaya dalam kelaparan selama 7 tahun, semua saudaranya yaitu Israel atau Yakub itu, semua saudara-saudaranya akan mati yang namanya kelaparan. Sebab dikatakan seluruh bumi terjadi yang namanya sebuah kelaparan. Hanya di Mesir saja pada waktu itu ada kelimpahan, ada beras, ada yang namanya bahan makanan. Disitulah saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang waktu proses datang dalam kehidupan daripada Yusuf pada waktu itu memang tidak mengenakan secara daging. Nah, begitu juga datang dalam kehidupan kita. Waktu proses datang dalam kehidupan kita sangatlah tidak mengenakan. Kita mungkin menangis, bahkan mungkin ada yang berdarah-darah saudaraku. Tetapi ingatlah, ada sebuah tujuan. Ingat saudaraku, sekali lagi,
ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin lakukan dan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, yang terpenting di sini adalah respon yang benar. Yang setuju katakan amin. Respon yang benar. Nah, respon yang benar itu didapatkan dari mana? Waktu kita intim dengan Tuhan. Waktu kita intim bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari bersama dengan firman-Nya. Tahukah saudara, dalam perenungan saudara dengan firman Tuhan membuat iman saudara semakin bertumbuh. Amin. Iman saudara semakin dikuatkan waktu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, kalau saudara melihat di kebenaran firman Tuhan, tidak ada jaminan untuk yang namanya orang yang melayani, orang yang orang yang pendeta atau mungkin aktivis atau jemaat tidak menghadapi masalah. Enggak ada saudaraku. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah siap sedia. Kita harus membangun sebuah kepercayaan dalam kehidupan kita supaya mana kelak masalah datang, himpitan datang dalam kehidupan kita, kita tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Kita tidak menyangkali iman kita. Nah, kenapa orang banyak lari meninggalkan iman mereka? Karena kenapa? Karena waktu himpitan datang, dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, sampai dikatakan firman Tuhan berkata bahwa rambut kita jatuh, selai rambut kita jatuh, itu kalau tidak seizin Tuhan, itu tidak akan jatuh saudaraku. Dengan kata lain, bahwa apapun yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, semua adalah seizin Tuhan dan Tuhan punya maksud yang terbaik. Mungkin saudara jawabannya tidak hari ini. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Mungkin jawabannya tidak hari ini, mungkin tidak 2 hari, mungkin jawabannya nanti 1 tahun kemudian, atau mungkin 2 tahun kemudian, atau mungkin 4 tahun kemudian baru saudara mengerti sebuah jawaban. Kenapa saya menghadapi masalah? Kenapa saya jatuh? Kenapa saya yang namanya lari? Nah, ternyata ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat saudaraku, ternyata Yusuf dijual, difitnah, dimasukkan dalam penjara, menjadi budak. Tujuannya adalah memelihara kehidupan daripada keluarganya. Satu bangsa terpelihara dengan ajaib dan sempurna. Dimulai dari apa? Sebuah proses yang tidak mengenakan. Memang proses tidak mengenakan, tetapi ingatlah saudaraku, proses yang datang dalam kehidupan kita ada tujuan yang Tuhan ingin kerjakan. Tidak loko-loko datang dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya adalah membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu dimulai dari mana? Tiap-tiap hari membaca firman, merenungkan firman, ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya kalau saudara melakukan budaya yang demikian, niscaya ketika masalah terjadi, tekanan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan kuat. Dan saudara akan melihat ternyata di balik masalah, di balik gunung pencobaan, di balik gunung masalah yang datang dalam kehidupan kita, ternyata ada sebuah mahkota, ada sebuah berkat yang besar yang menanti kita. Hanya orang-orang yang menanglah yang dapat menerima itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita sebagai perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk renungan yang hari ini yang kami sudah dengar. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, kekuatan, dan memahami lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami dalam lindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan. Hal-hal yang buruk kami tolak, kami patahkan. Kecelakaan, roh maut, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan hari ini, yang tidak punya pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru. Kekuatan firman Tuhan akan terus berbicara buat kami sehingga Tuhan dipermuliakan.
terima kasih. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin dinaikkan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.